Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Engkau memberi kami permulaan hari baru. Sudilah memelihara kami dengan kekuatan-Mu, supaya kami jangan berdosa selama hari ini, melainkan hidup pantas sebagai pengikut Kristus dengan pikiran, perbuatan, perkataan, dan pekerjaan kami. Ya Roh Pencipta, kami mohon selesaikanlah karya yang telah Kumulai dalam diri kami. Hindarkanlah kami dari segala perbuatan yang jahat, dan hidupkanlah dalam hati kami penghargaan terhadap segala yang hidup dan kegembiraan atas segala yang baik. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama dikutip dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Bab 1 ayat 2b sampai 5, ayat 8b sampai dengan ayat 10. Saudara-saudara, kami selalu mengenangkan kalian dalam doa-doa kami, sebab kami selalu teringat akan amal imanmu, akan usaha kasihmu dan ketekunan harapanmu di hadapan Allah dan Bapa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, kami tahu bahwa Allah telah memilih kalian, sebab Injil yang kami wartakan disampaikan kepada kalian bukan dengan kata-kata saja, melainkan juga dalam kekuatan, dalam Roh Kudus dan kepastian yang kokoh. Kalian sendiri tahu bagaimana kami telah bekerja di antara kalian. Demi kepentingan kalian, di mana-mana telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tak usah berbicara lagi tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kalian menyambut kami, dan bagaimana kalian berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk mengabdi kepada Allah yang hidup dan benar, serta untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan berkenan akan umat-Nya. Refrain. Tuhan berkenan akan umat-Nya. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorai atas raja mereka. Refrain. Tuhan berkenan akan umat-Nya. Biarlah mereka memuji-muji nama-Nya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Refrain. Tuhan berkenan akan umat-Nya. Biarlah orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang yang dikasihi Allah. Refrain. Tuhan berkenan akan umat-Nya. Haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 23 ayat 13 sampai ayat 22. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi,
Celakalah kalian, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kalian sendiri tidak masuk dan kalian merintangi mereka yang berusaha masuk. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang raja saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang-orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mazbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mazbah, ia bersumpah demi mazbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini Yesus mengkritik cara hidup orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dengan satu ungkapan khas para nabi dalam Perjanjian Lama, yaitu celakalah. Teguran keras ini biasanya dipakai oleh para nabi ketika bangsa Israel tak mau mendengar undangan lembut Allah untuk bertobat dan memperbaiki diri. Jadi di balik kata celakalah ada penolakan dari pihak manusia. Yesus menyebut mereka sebagai orang munafik. Para aktor di atas panggung biasanya juga mementaskan drama dengan luar biasa. Menampilkan orang yang kaya raya, suci, sedih, gembira, sengsara, jatuh cinta, kejam, dan lain sebagainya. Tapi apa yang mereka perankan di panggung tidaklah sama dengan kehidupan nyata mereka. Itulah yang bisa mengungkapkan makna dari kata munafik. Apa yang di luar beda dengan apa yang di dalam. Menjadi murid Yesus berarti kita harus melepaskan diri dari kepura-puraan. Satu perbuatan baik dan suci harus mengalir dari hati yang tulus dan jujur. Tindakan keagamaan dan belas kasih seperti berdoa, membaca kitab suci, memberi bantuan berupa uang atau barang-barang, betul-betul dilakukan dengan hati yang tulus dan murni, bukan dengan motivasi tertentu seperti untuk dilihat atau dipuji orang. Saudara-saudariku yang terkasih, banyak orang gagal menjalankan perannya karena silau oleh jabatan, situasi di luar dirinya, dan tidak serius menjalankan peran pokok dalam kehidupannya. Seorang pemimpin merasa gagal karena ia lebih sibuk memikirkan kepentingannya sendiri daripada anak buahnya atau rakyatnya yang diwakilinya. Seorang bapak akan merasa gagal karena ia di PHK dari pekerjaannya, sehingga ia tidak bisa memberikan nafkah seperti biasanya kepada keluarganya.
Seorang pelajar atau mahasiswa gagal karena asik bermain game dan lupa pada tugas pokoknya belajar di masa masa pandemi COVID-19. Seorang anak merasa gagal karena ia lebih asik dengan dirinya sendiri, tak berbakti pada orang tua. Begitu juga orang tuanya meninggal, ia getun dan menyesali diri. Injil hari ini betul-betul mengisahkan kecaman yang sangat keras dari Tuhan Yesus kepada orang Farisi dan ahli kitab. Yesus menyampaikan sabda celaka kepada mereka. Mengapa? Karena mereka gagal menjalankan peran dan panggilan yang pokok menjadi tokoh dan pemimpin agama. Mereka hadir tidak menjadi berkat, tapi malah menjadi kutuk bagi orang lain yang mau hidup baik dan masuk surga. Mereka menghalangi orang lain. Dalam Injil dikatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Kecaman Tuhan Yesus berkaitan dengan dua sikap mereka. Yang pertama, tak sanggup menjalankan peran sebagai penunjuk arah atau penunjuk jalan menuju Allah. Yang kedua, mengajak orang untuk menomorduakan Allah. Sebagai tokoh dan pemimpin agama, mereka seharusnya menuntut umat untuk semakin dekat dengan Allah. Tapi kenyataannya mereka justru semakin membuat orang menjauh dari Allah. Lebih parahnya lagi, mereka justru mengajak orang untuk menomorduakan Allah. Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk tidak bersifat munafik seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Munafik mempunyai 3 arti. Pertama, berpura-pura percaya atau setia kepada agama, tapi sebenarnya dalam hatinya tidak. Yang kedua, suka selalu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Yang ketiga, bermuka dua. Kita perlu terus berusaha untuk menyelaraskan antara apa yang kita imani dengan apa yang kita lakukan. Mumpung masih ada waktu, sebelum ajal kita menjemput kita, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali tidak bertobat. Mari kita sama-sama introspeksi diri dan mengevaluasi diri. Tak perlu menyalahkan keadaan atau orang lain. Tetap semangat, selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.